Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu mereka berbagai perbedaan itu dan menjadikan sebagai sarana untuk saling memahami, toleransi, dan toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan yang saling mencintai. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makna sosial, dan lain-lainnya terasa harmoninya jika diselenggarakan sebuah budaya daerah. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi dan masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda, ada yang kecukupan maupun yang kurang mampu. Namun keharmonisan antara anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dipelihara. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dan keberagaman ekonomi masyarakat. 3. Harmoni dalam keberagaman gender di masyarakat. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki di perempuan dengan menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik, atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Sudiono Soekarno, masalah sosial adalah suatu ketidaksengajaan antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Bentrokan antar unsur-unsur yang ada menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor permasalahan, yaitu ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi dan keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hak manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, hubungan manusia dengan lingkungan berdasarkan kitab suci. Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah, baik ibadah dalam batas-batas menjalankan ritual keagamaan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun ibadah yang meliputi segala perbuatan baik yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh keridhaan Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kebiasaan atau budaya, terutama dalam rangka memperingati hari-hari besar agama. Begitu juga peristiwa-peristiwa sakral yang tata caranya berlandaskan ajaran agama atau upacara keagamaan seperti peristiwa kematian, kelahiran anak, pernikahan, khitanan, dan lain-lain. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci keberagaman suatu peradaban. Semakin mudah manusia menguasai alam dan semakin canggih manusia memanfaatkan alam, sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. 4. Bahasa. Bahasa merupakan alat penyampaian pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi, dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara bahasa itu. Sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencarian disebut juga sistem ekonomi dan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu A. Berburu dan meramu, B. Menangkap ikan, C. Bercocok tanam di ladang, D. Bercocok tanam menetap, E. Peternakan, F. Perdagangan, G. Bidang jasa. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Salah satu masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan ini adalah masih banyaknya barang-barang buatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri. Perkembangan yang sangat mencolok dalam bidang teknologi saat ini adalah teknologi informatika. 7. Kesenian. Menurut William A. Haviland, seni merupakan suatu sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni terwujud melalui keterampilan atau daya kreativitas manusia dalam bentuk karya yang bersifat indah dan simbolis. C. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Strategi dalam upaya penyelesaian permasalahan yang muncul dalam bidang sosial budaya. Tentu perlu ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan tercapainya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas gender muda. 2. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya dalam penyelesaian masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar. 3. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masalah rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses perempuan